Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Dr. Agus Widiatmoko, spesialis penyakit dalam MKes, selaku Direktur Utama ASRI Medical Center. Yang terhormat Dr. Supriyati Ningsih, spesialis Obsgyn MKes, Dr. Alfundia, spesialis Obgyn MKes, selaku pembicara pada webinar kali ini. Serta selamat pagi. Salam sejahtera bagi semua sahabat ASRI Medical Center. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dr. Mita Wulansari. Di sini saya selaku dokter umum di ASRI Medical Center Yogyakarta. Dan saat ini saya selaku MC dan juga moderator pada acara webinar hari ini, yaitu dengan tema Cinta dan Seks pada saat pandemi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita semua kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam kondisi sehat walafiat di acara webinar Cinta dan Seks saat pandemi. Baik, sebelum kita buka webinar kali ini, marilah kita semua sejenak membaca basmalah terlebih dahulu agar diberikan kelancaran hingga akhir acara nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sahabat AMC, sebelum kita masuk ke acara inti pada hari ini, maka perkenankanlah kami untuk menayangkan video singkat profil Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ASRI Medical Center. Kami hadir dalam rangka memenuhi kebutuhan Anda dalam Wellness and Aesthetic Center. Dan berikut sajian kami dari ASRI Medical Center. Menghadirkan pelayanan pemeliharaan kesehatan, kebugaran, dan kecantikan secara total melalui center-center yang terpadu dan holistik, meliputi Diabetic Center, Rheumatic and Pain Center, Anti-Aging and Skin Center, Eye Center, dan Dental Aesthetic Center. Sudah menjadi tren dewasa ini bahwa memelihara kesehatan dan kebugaran sebelum menderita sakit sehingga kualitas hidup dapat terjaga dan bahkan meningkat. Tren memelihara kesehatan dan kebugaran juga merupakan modal utama untuk tampil prima, baik secara lahiriah maupun batiniah, sehingga inner beauty dapat mudah terpancar. Upaya preventif dalam memelihara kesehatan dan kebugaran sangat dianjurkan oleh para pakar kesehatan dari seluruh penjuru dunia. Penderitaan karena sakit dapat dihindari dengan melakukan upaya pencegahan. Oleh karena itu, AMC hadir terutama ditujukan untuk melayani kebutuhan pemeliharaan kesehatan, kebugaran, dan kecantikan secara total dan one-stop service.
Dokter, perawat, staf, dan manajemen AMC berkomitmen penuh pada kebutuhan Anda. Senantiasa meningkatkan keterampilan, kompetensi, dan berfokus pada kepuasan Anda. Selain pelayanan dari center-center yang terpadu dan holistik, AMC juga menyediakan apotek, pusat pelayanan lab dan diagnostik Pramita Utama, dan optik Arif. Anda sebagai customer AMC dapat menikmati kunjungan ke AMC sebagai wisata dengan mencoba fasilitas yang ada. Convention Hall yang mampu menampung lebih dari 300 peserta dengan fasilitas presentasi modern. Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, center-center di AMC disajikan dengan konsep wisata medik yang merupakan perpaduan antara pelayanan pemeliharaan kesehatan, kebugaran dan kecantikan dengan pelayanan wisata kuliner, wisata pendidikan, dan wisata belanja. Lahan parkir untuk 400 mobil dan 200 sepeda motor. Anda bisa mengunjungi kami di Jalan HOS Cokro Aminoto nomor 17 Yogyakarta atau hubungi kami di call center 0274 618 400. Oke, itu tadi video singkat tentang Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, untuk acara selanjutnya kita masuk nih ke acara inti,
yaitu kupas tuntas tentang cinta dan seks pada saat pandemi. Nah, kali ini webinarnya akan dibawakan oleh pembicara kita yang sangat expert ya, yang sudah expert, dan tentunya mungkin kita sudah mengenal beliau-beliau semua. Oke, itu yang pertama adalah beliau Dr. Supriyati Ningsih, spesialis Obgyn MKes, dan Dr. Alfundia, spesialis Obgyn MKes. Beliau-beliau ini adalah dokter kandungan di Rumah Sakit AMC Yogyakarta salah satunya. Nah, setelah ini mungkin kita akan mulai dengan Dr. Upi terlebih dahulu. Namun sebelumnya perkenankanlah saya untuk menayangkan tentang biografi singkat Dr. Upi. Nah, itu tadi biografi singkat tentang beliau, Dr. Upi ya, panggilan sayang kami kepada beliau. Ya, saya rasa banyak sekali sahabat AMC yang sudah mengetahui beliau juga. Baik, langsung saja kita mulai webinar pada pembicara yang pertama kita pada hari ini dengan subtema kehamilan dengan komorbid saat pandemi. Baik, kami persilakan kepada beliau Dr. Supriyati Ningsih, spesialis Obgyn MKes. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Supriyati Ningsih, MKes SPOG dari Rumah Sakit Asri Medical Center Muhammadiyah Yogyakarta. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang kehamilan dengan komorbid saat pandemi. Pada beberapa kasus di Indonesia di saat pandemi kedua ini, telah banyak kita dengar bahwa angka kejadian ibu hamil dengan COVID-19 lebih tinggi prevalensinya dibandingkan pada saat kita di pandemi pertama. Ibu hamil sebagai populasi yang berisiko dipercaya akan menjadi kelompok yang lebih rentan untuk terjadi infeksi dengan tingkat morbiditas dan mortalitas yang bisa dikatakan lebih tinggi. Meskipun sampai saat ini belum ada bukti laporan bahwa ada transmisi vertikal dari ibu ke bayi ketika bayi itu masih berada di dalam kandungan ibunya. Tetapi kesimpulan ini dibuat hanya dari beberapa laporan kasus yang sangat minimal, sehingga perkembangan wanita hamil dengan COVID-19 hingga hari ini pun menjadi bagian yang harus kita perhatikan dan kita waspadai. Arti hamil dengan komorbid di era COVID-19 ini. Hamil dapat dianggap sebagai komorbid dalam kasus COVID-19. Mengapa? Karena pada wanita hamil, dia akan mengalami situasi di mana sebagian kekebalan tubuhnya menurun karena dia ada janin di dalam tubuhnya. Sehingga ketika dia terinfeksi oleh COVID-19, maka dianggap kehamilan ini bisa menjadi komorbid untuk memperberat COVID-19. Tapi hamil dengan penyulit seperti misalnya wanita hamil dengan hipertensi, wanita hamil dengan penyakit tiroid, wanita hamil dengan penyakit diabetes, dan lain-lain, itu penyakitnya juga menjadi komorbid yang bisa dikatakan sebagai double komorbid bagi COVID-19. Sehingga ada beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh ibu hamil, bersalin, dan nifas. Saya merasa bahwa apa yang sekarang dikampanyekan di dunia termasuk oleh pemerintah Indonesia adalah suatu kampanye yang sangat baik karena kampanye ini berupa suatu upaya pencegahan. Yang pertama adalah cuci tangan. Ya.
pandemi COVID ini membuat kita semua dan mengajarkan kita semua bahwa betapa pentingnya menjaga kesehatan diri. Dan cuci tangan dengan sabun dan air sedikitnya dalam waktu 20 detik itu sangat membantu untuk kita mengurangi jumlah kuman di dalam tangan, termasuk jika ada virus COVID-19. Yang kedua, hindari menyentuh mata, menyentuh hidung, menyentuh mulut dengan tangan yang belum dicuci. Dan yang ketiga, sebisa mungkin hindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Karena sekarang di Indonesia banyak orang tanpa gejala atau OTG, maka sebaiknya menghindarinya tidak hanya orang sakit, tapi juga menghindari kerumunan, jaga jarak, dan kemudian gunakan masker. Ya, masker sangat penting. Bahkan mungkin dari keempat pesan itu, maka pesan yang pertama adalah gunakan masker. Masker digunakan untuk menutup hidung dan mulut dengan lengkap. Jadi tidak hanya hidung saja yang ditutup, mulutnya tidak ditutup, atau mulut saja yang ditutup, hidungnya tidak ditutup. Kecuali kalau kita berada di dalam ruangan sendiri atau kita berada di ruangan yang terbuka, maka kita boleh tidak memakai masker. Kemudian kita perlu juga melakukan konsultasi dengan dokter spesialis obstetri dan ginekologi, dan kalau di vaskes pertama kita boleh berkonsultasi dengan bidan maupun dokter umum di vaskes pertama. Mengapa? Karena konsultasi ini justru akan membantu ibu hamil ini untuk bisa terscreening dengan baik untuk kehamilannya, kesehatan bayinya, maupun dalam merencanakan persalinan serta mencegah penularan COVID-19. Kemudian kita juga harus menghindari beberapa daerah ataupun negara yang merupakan daerah atau negara yang terjangkit COVID-19. Mengapa? Karena itulah daerah yang merupakan resiko tinggi. Dan meskipun kita sudah tadi cuci tangan, kita sudah menggunakan masker, kita sudah menjaga jarak, tapi jika berada di daerah yang high risk, maka tidak selayaknya ibu hamil mengunjungi daerah itu, karena tetap ada risiko penularan. Kemudian kita juga harus mengikuti SOP tentang layanan darurat bagi ibu hamil, sehingga bisa dilakukan misalnya penjemputan sesuai SOP dan atau langsung ke rumah sakit rujukan untuk mengatasi penyakit ini atau untuk mengatasi gejala-gejala yang berhubungan dengan COVID-19. Dan yang terakhir adalah upaya pencegahan itu salah satunya adalah dengan rajin mencari informasi yang tepat dan benar melalui COVID-19 di berbagai media sosial yang terpercaya maupun melalui media-media seperti koran dan televisi. Mengapa saya mengatakan sebagai sumber media informasi yang terpercaya sangat penting? Karena COVID-19 ini sering dihubungkan dengan berbagai berita yang tidak tepat atau yang disebut dengan hoax. Dan juga bahkan di beberapa tempat itu menjadi suatu mitos yang kemudian sangat ditakuti. Bisa saja anak kosnya diusir dari kos-kosan, bisa saja dulu awal-awal malah mayatnya tidak diterima untuk dimakamkan, seolah-olah COVID-19 ini adalah merupakan sesuatu yang sangat menakutkan. Kemudian mengenai bagaimana rekomendasi penanganan virus corona pada maternal. Maternal itu artinya ibu hamil, bersalin, dan nifas. Khusus pada ibu hamil, memang begini, ketika seorang wanita itu sedang melahirkan dan kemudian setelah diperiksa dia COVID-19-nya positif, memang ketika rumah sakit tempat dia akan bersalin atau mendapatkan pertolongan rumah sakitnya tidak memiliki fasilitas khusus untuk penanganan COVID-19, maka
atau ruangan yang disebut dengan ruangan isolasi khusus yang memenuhi airborne infection isolation room, jadi rumah sakit itu tidak memiliki isolation room, maka pasien ini wajib dirujuk ke fasilitas di mana memiliki fasilitas isolasi khusus. Kemudian investigasi laboratorium rutin seperti tes darah dan urinalisis harus tetap dilakukan. Dan mengenai pemeriksaan rutin USG, beberapa informasi kadang tidak tepat bahwa wanita hamil di era COVID-19 harus menyedikitkan USG. Itu tidak benar. USG sebagai bagian dari antenatal screening yang rutin di trimester 1, di trimester kedua, di trimester ketiga dan menjelang persalinan tetap merupakan konfirmasi yang harus dilakukan oleh ibu hamil di fasilitas pelayanan kesehatan. Seandainya kemudian dia COVID-19-nya positif, maka kemudian pemeriksaan itu bisa ditunda sambil menyelesaikan isolasi mandiri si ibu ini, atau kita petugas melakukan pemeriksaan dengan menggunakan APD yang sesuai dengan protokol. Kemudian penggunaan obat-obatan pada wanita hamil dengan COVID-19 hingga hari ini penggunaan pengobatan di luar penelitian harus mempertimbangkan analisis risk and benefit pada wanita hamil. Kita ingat bahwa ada obat-obat yang berbahaya buat wanita hamil karena bisa berbahaya untuk janinnya. Tetapi pada saat wanita itu tidak hamil, maka obat itu tidak berbahaya. Nah, pertimbangan-pertimbangan ini disebut dengan risk and benefit. Sehingga wanita hamil dengan COVID-19 harus diobati sesuai dengan protokol COVID-19, sekaligus dengan mempertimbangkan apakah ada risiko terhadap ibu dan bayinya akibat pemberian obat-obat tersebut, ya. Karena penggunaan antivirus spektrum luas juga harus menjadi pertimbangan karena belum banyak evaluasinya pada wanita hamil. Kemudian bagaimana dengan pemeriksaan wanita hamil? Seperti yang saya katakan bahwa wanita hamil dengan COVID-19, maka perawatan antenatal lanjutan dilakukan setelah 2 minggu dilakukan isolasi mandiri atau perawatan pada wanita hamil tersebut jika COVID-19-nya bergejala. Jadi misalnya dia ada sesak, dia ada demam, maka semua perawatan itu tetap dijalankan oleh wanita hamil dan kemudian dia boleh melakukan kembali antenatal care rutin, pemeriksaan kehamilan trimester 1, trimester 2, trimester ketiga, periode 14 hari setelah dikurangi dengan perawatan, ya. Kemudian hingga hari ini belum ada bukti bahwa akan terjadi gangguan pertumbuhan janin pada wanita yang menderita COVID-19, baik dengan gejala maupun tanpa gejala. Dan ini untuk meyakinkan bahwa wanita hamil dengan COVID-19 bukanlah sesuatu yang kemudian menjadi sangat menakutkan, ya. Tetap tentu harus dinilai gradingnya pada wanita hamil ini, apakah dia memang COVID-19 yang tanpa gejala, gejala ringan, atau gejala berat. Kalau gejala berat, tata laksananya persis dengan penderita COVID-19 yang tidak hamil, tetapi pilihan terapi melihat kepada risk and benefit dari terapi itu terhadap ibu hamil dan bayinya. Kemudian ada beberapa pertimbangan khusus untuk wanita hamil. Misalnya tentang kalau dia harus di foto ronsen, kalau dia harus dilakukan CT scan, maka foto ronsen dan CT scan pada wanita hamil, meskipun dia memiliki comorbid COVID-19, tetap harus mengikuti aturan di mana radiasi atau paparan terhadap sinar radiologi tetaplah sama. Jadi kalau paparan sinar ronsen
atau sinar radiologi tetap tidak bisa kalau itu dilakukan misalnya di atas 5 rad. Jadi 5 rad itu sekitar kira-kira 10 kali jepretan ya. Saya rasa itu para ahli radiologi dan dokter kandungan paham. Kemudian pemberian kortikosteroid pada pematangan paru juga harus dikonsultasikan dan dikomunikasikan ya dengan tim dokter yang merawat, karena pemberian kortikosteroid sering melemahkan kondisi kekebalan tubuh ibunya padahal ibunya sedang melawan virus COVID-19. Dan ini menjadi pertimbangan-pertimbangan yang juga bisa didiskusikan. Kemudian mengenai perjalanan untuk ibu hamil, beberapa cukup banyak yang menanyakan bagaimana kalau wanita hamil di era pandemi COVID ini jalan-jalan. Ya, pada dasarnya tadi saya katakan bagaimana upaya pencegahannya, salah satunya adalah hindari bepergian yang tidak perlu, hindari bepergian yang menuju ke daerah-daerah yang bisa dikatakan sebagai high risk zone atau zona merah kalau dalam bahasa kita. Mengapa? Karena perjalanan keluar daerah atau keluar negara harus mengikuti anjuran atau travel advisory. Jadi kalau anjurannya jangan, ya lebih baik kita tidak datang, gitu ya. Nah, karena Pak Dokter harus menanyakan riwayat perjalanan dalam 14 hari terakhir. Kalau ibu hamil ini punya riwayat pergi 14 hari terakhir ke daerah endemik COVID-19, otomatis menjadi dia harus menjalani pemeriksaan screening, dan itu menurut saya juga menimbulkan rasa ketakutan dan kadang-kadang stres psikologis juga bagi ibunya. Kemudian mengenai vaksinasi, banyak pertanyaan juga tentang vaksinasi, bahwa untuk mencegah COVID-19 sebaiknya pada wanita hamil kita harus menunggu perkembangan. Apakah memang pada wanita hamil boleh dilakukan imunisasi atau vaksinasi dengan menggunakan vaksin COVID-19? Kalau sampai hari ini wanita hamil belum diperbolehkan. Kemudian tentang persalinan, bentuk persalinan pada wanita hamil dengan COVID-19 harus dilakukan di ruangan isolasi yang tersendiri, dan sebetulnya tidak harus operasi sesar. Jadi bisa saja operasi normal tergantung indikasi obstetrik. Jadi indikasi obstetrik itu apakah kepala masuk panggul, pembukaannya lengkap, hisnya adekuat, jalan lahir ibunya cukup untuk persalinan bayi tersebut, berat badan bayinya sesuai, yang merupakan bagian dari indikasi obstetrik. Jadi bukan karena COVID-19 lah kemudian dia harus dioperasi misalnya. Kemudian ada juga pertanyaan mengenai bagaimana tentang hubungan seksual dengan suami pada saat wanita ini hamil. Kayaknya pertanyaan ini ya yang ditunggu-tunggu dijawab. Nah, hubungan seksual pada wanita hamil tetap diperbolehkan di era COVID-19 ini. Jadi saya bagi dua ya. Di era COVID-19 ini hubungan suami istri tetap boleh dilakukan sesuai dengan frekuensinya yang normal, misalnya seminggu 2 atau 3 kali, dan tidak kemudian seperti karikatur-karikatur harus berjauhan karena social distancing. Selama salah satu atau keduanya tidak memiliki hasil COVID-19 yang positif atau tidak memiliki risiko tinggi untuk COVID-19. Misalnya suami habis bepergian dari daerah endemik meskipun belum dicek COVID-19-nya, maka sebaiknya dia tunda dulu sekitar 14 hari untuk tidak berhubungan suami istri. Tetapi kalau misalnya tidak bepergian kemana ke daerah-daerah yang berisiko bagi salah satu pasangan, maupun hasil rapid atau hasil swab testnya negatif, maka tidak ada halangan untuk berhubungan suami istri. Tetapi kalau salah satu dinyatakan menderita COVID-19, tentu harus ditunda sampai dengan 2 minggu, dan 2 minggu setelah pemeriksaan dia negatif baru boleh berhubungan. Jadi pada prinsipnya adalah tidak boleh salah satu atau keduanya membawa kuman COVID-19. Ya, kemudian
Uh, rekomendasi persalinan tadi harus berada di ruangan isolasi, kemudian harus ada staf-staf yang terlatih, harus ada APD yang memenuhi syarat sesuai protokol COVID-19, dan kemudian ada satu pertanyaan yang sering juga ditanyakan, boleh nggak IMD? Kemudian tentang tim neonatal juga harus diberitahu mengenai rencana untuk melahirkan bayi dari ibu yang terkena COVID-19. Sehingga memang kalau ibu ini tadi kalau dia tidak ada resiko untuk COVID-19 yang tinggi, maka masih boleh dilakukan IMD. Karena itu seperti rekomendasi dari POGI, semua wanita hamil yang akan melahirkan harus di screening COVID-19-nya. Ada beberapa daerah yang baru melaksanakan screeningnya dengan rapid test, ada yang sudah menggunakan swab test, terutama beberapa, mungkin compare-nya justru dengan beberapa negara ya. Seperti di Jerman, semua wanita akan melahirkan itu di swab COVID-19-nya, jadi swab PCR, tetapi diikuti saja apa yang ada dalam protokol di nasional, tetapi intinya semua harus di screening. Begitu dia negatif dalam screening, tentu boleh IMD dan boleh menyusui. Tetapi jika ibu dengan COVID-19 yang terkonfirmasi positif, tentu memang sebaiknya tidak IMD dan tidak rawat gabung. Nanti ASI-nya bisa diperah atau ASI-nya ASI donor. Masih dibicarakan oleh kelompok para ahli neonatal. Kemudian rekomendasi untuk menyusui, tadi saya sudah katakan bahwa begitu ibunya sudah negatif dari COVID-19, terkonfirmasi pada pemeriksaan ulangan, maka si ibu boleh menyusui dengan bayinya. Mengingat bukti saat ini, maka petugas kesehatan sebaiknya menyarankan bahwa manfaat menyusui melebihi potensi risiko penularan virus melalui ASI. Jangan sampai kemudian karena stigma yang negatif mengenai COVID-19, lalu kesempatan emas untuk wanita melahirkan, menyusui, dan menggunakan teknik IMD lalu hilang. Jadi ini yang harus menjadi penekanan kepada kita semua dan kepada semua pemirsa bahwa kesempatan emas untuk bisa memberikan ASI jangan sampai hilang karena beberapa mitos yang menurut saya terlalu berlebihan. Kemudian menyusui boleh dengan teknik menyusukan langsung jika memang ibunya sudah tidak COVID-19. Juga beberapa masih ada yang menyarankan untuk dengan pumping, ada juga yang bisa menggunakan pumping tangan, bisa menggunakan pumping elektrik, tetapi menurut saya semuanya harus mengedepankan protokol COVID yang mengutamakan cuci tangan, menjaga kebersihan dan sebagainya. Saya rasa itu yang saya bisa sampaikan. Baik, itu tadi sahabat IMC materi yang telah dibacakan oleh dan disampaikan oleh Dokter Upi ya, dokter kesayangan kita semua tentunya. Nah, ini di sini saya sudah mendapatkan beberapa pertanyaan ya, surprise sekali saya. Ternyata antusias dari para sahabat IMC luar biasa sekali. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin tidak bisa saya bacakan semuanya. Di sini kami sudah memilih ya. Oke, untuk yang pertama, pertanyaan dari Intan dari Tegal. Sebagai seorang tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit daerah rujukan COVID dan sedang merencanakan kehamilan walaupun tanpa komorbid, tapi apakah kehamilan bisa menjadi komorbid itu sendiri ketika setiap hari kita berhadapan dengan pasien COVID? Nah, apakah kehamilan akan mempermudah kita terinfeksi COVID? Dan apabila terlanjur terinfeksi, akankah memperberat kondisi tersebut? Itu tadi pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang kedua, untuk Dokter Upi, yaitu dari Elisa. Wow, Mbak Elisa ini dari Malang ya. Oke, pertanyaannya adalah, bolehkah ibu hamil bepergian jauh di saat pandemi? Dan bagaimana sih tips aman ibu hamil bepergian di saat pandemi? Ya,
Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu dari Arif, dari Yogyakarta. Dokter, amankah berhubungan seks dengan istri di saat pandemi? Oke, ya itu tadi 3 pertanyaan yang saya bacakan yang mungkin nanti akan dijawab oleh beliau Dokter Upi. Ya, meskipun tidak semua pertanyaan bisa saya sebutkan. Namun nanti di akhir acara kita akan membuka sesi pertanyaan yang mungkin akan bisa dikirim melalui email kami. Ya, silakan Dokter Upi untuk bisa menjawab pertanyaan dari sahabat AMC kita. Saya presentasi kelihatannya pertanyaannya langsung masuk ya. Ada pertanyaan dari Mbak Intan di Tegal. Sebagai seorang tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit daerah rujukan COVID dan sedang merencanakan kehamilan, walaupun tanpa komorbid, tapi apakah kehamilan bisa menjadi komorbid? Atau kehamilan bisa menjadi komorbid itu sendiri ketika setiap hari kita berhadapan dengan pasien COVID-19? Apakah kehamilan akan mempermudah kita terinfeksi COVID? Dan apabila terlanjur terinfeksi, akankah memperberat kondisi tersebut? Pertanyaannya banyak ya. Mbak Intan di Tegal, tadi saya sudah sampaikan ya di presentasi yang saya sampaikan bahwa hamil dan kehamilan itu memang menjadi saling komorbid ya. Apalagi jika ibu ini hamil memang sudah dengan penyulit. Karena itu pada wanita hamil yang menangani pasien COVID-19 menangani langsung, sebaiknya wanita hamil ini diistirahatkan, dalam arti dipindahkan ke bagian atau bangsa lain yang tidak melayani pasien COVID-19. Menurut saya ini adalah satu langkah yang lebih bijak, karena kita tidak tahu kapan kita akan terpapar dengan erat ya. Dan karena situasi ini adalah situasi pandemi di mana penularan menjadi sangat mudah melalui sekret dan jarak yang dekat, maka sebaiknya kalau kita bekerja di rumah sakit, hindari bekerja di bangsal yang merupakan atau di layanan yang merupakan zona merah ya. Kemudian apakah kehamilan akan mempermudah kita terinfeksi COVID? Iya, karena hamil ini akan menurunkan sedikit kekebalan tubuh kita. Akibat hamil itu adalah sebetulnya proses penempelan benda asing, di mana ada manusia di dalamnya yang itu akan menimbulkan reaksi imunologi. Tetapi reaksi imunologinya tidak berlebihan karena si janin mengeluarkan suatu binding inhibitor protein yang mencegah supaya kekebalan tubuh ibu tidak menyerang si bayi. Sehingga kalau kita diserang oleh COVID-19 maka menjadi lebih mudah. Karena itu wanita hamil juga merupakan individu-individu yang harus dilindungi dari infeksi COVID-19. Kemudian apabila terlanjur infeksi, apakah akan memperberat kondisi? Semua tergantung pada kondisi ibu pada saat start terinfeksi ya. Jadi sekali lagi, imunitas adalah salah satu modal yang penting untuk menghadapi COVID-19 ini. Jangan takut karena begini, kalau kita COVID-19-nya adalah OTG, orang tanpa gejala, atau gejalanya ringan, maka COVID-19 ini tidak akan menimbulkan morbiditas dan mortalitas, kesakitan dan kematian yang berat. Tapi kalau kita terkena COVID-19 yang berat, nah ini yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian meningkat ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Elisa Malang. Banyak ya pertanyaannya. Bolehkah ibu hamil bepergian jauh di saat pandemi? Bagaimana tips aman ibu hamil bepergian di saat pandemi? Saya tadi sudah terangkan juga di presentasi saya bahwa sebaiknya nggak usah pergi. Ya memang ya, kadang-kadang tuh kepengen banget jalan-jalan, melihat-lihat situasi, apalagi bosen di rumah terus. Tapi kalau melihat manfaat dan mudorotnya, lebih baik jaga diri di rumah ya. Bukan cuma jaga rumah tapi jaga diri di rumah ya.
Dan kalau bepergian, jika itu memang tidak penting, sebaiknya tidak usah pergi. Jadi tidak ada rekomendasi boleh pergi di trimester 1 atau tidak pergi di trimester kedua. Bagi wanita hamil, jika tidak penting, tidak usah pergi. Sama dengan rekomendasi untuk orang yang tidak hamil. Jika tidak penting, tidak pergi. Hindari kerumunan. Pakai masker dimanapun Anda berada, tutup mulut dan hidungnya. Kalau makan, buka masker, tapi begitu selesai makan, tutup maskernya. Kalau ingin ngobrol, pakai masker. Yang sering keliru, begitu ngobrol, maskernya dibuka, ya, dan nggak selesai-selesai makannya, ya. Nah, kemudian ada satu lagi pertanyaan, lebih ini ya, dari Arif Yogyakarta. Amankah berhubungan seks dengan istri di saat pandemi? Tadi juga saya terangkan juga ya, aman jika salah satu atau keduanya tidak memiliki resiko COVID-19. Jadi tidak dari bepergian dari tempat yang high risk, kemudian juga tidak terkonfirmasi positif COVID-19, ya, dan tidak kontak erat dengan penderita COVID-19. Jika ada kontak erat, itu tetap salah satu atau keduanya segera di screening. Kalau screeningnya dua-duanya negatif, maka sesungguhnya hubungan suami istri tetap aman. Dan tadi saya sudah terangkan ya, lelucon harus pakai jarak dan sebagainya. Tidak, pokoknya selama dua-duanya aman itu tidak ada masalah, gitu ya. Kemudian satu pertanyaan lagi, untuk bagaimana jika kita ingin mengkonfirmasi bahwa pasangan kita positif atau negatif dari COVID-19. Kalau pasangan kita terkonfirmasi positif atau negatif dari COVID-19, gampang. Silahkan pergi ke laboratorium lalu meminta pemeriksaan. Paling efektif dan paling tinggi derajat kepercayaannya adalah swab PCR. Tetapi jika fasilitas itu tidak ada, boleh dengan yang di bawahnya, tetapi ingat bahwa screening tetap dijalankan. Saya rasa itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Demikian yang saya bisa sampaikan tentang kehamilan dengan komorbid di saat pandemi. Untuk berkonsultasi atau berhubungan dengan saya, silahkan mendaftar atau registrasi di Rumah Sakit Asri Medical Center Muhammadiyah Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi ya sudah dijawab tuntas oleh Dr. Upi atas pertanyaan-pertanyaan dari sahabat AMC. Terima kasih dokter atas penjelasan yang sudah sangat jelas ya, saya kira ya, atas pertanyaan dari para sahabat AMC kita. Nah, untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh beliau Dr. Alfundia, spesialis opsin MKes. Beliau saat ini juga adalah salah satu dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta. Sama seperti Dr. Upi tadi, sebelum kita mulai materi, maka saya akan membacakan dan menampilkan tentang biografi singkat beliau, Dr. Alfundia, spesialis opsin MKes. Baik, itu tadi video tentang biografi singkat ya, tentang beliau Dr. Alfun. Dan langsung saja kita masuk ke materi, yaitu dengan judul Perencanaan Kehamilan Saat Pandemi. Kepada beliau Dr. Alfun, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat AMC semuanya. Pada hari ini saya akan mencoba membahas sebuah tema tentang perencanaan kehamilan pada masa pandemi COVID-19. Tapi sebelumnya saya akan mencoba memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Dr. Alfundiaan. Saat ini saya berpraktek di Asri Medical Center setiap harinya pada hari Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Nah, biar tidak terlalu berpanjang lebar, lama, kali ini saya akan coba sedikit berbagi bagaimana tips dan trik tentang pelaksanaan perencanaan kehamilan pada masa pandemi COVID-19.
Pada masa kehamilan pandemi COVID-19, prinsip utama adalah bagaimana kita menjaga protokol kesehatan pada diri kita sendiri. Karena untuk perencanaan kehamilan antara masa pandemi dengan masa di luar pandemi sebetulnya tidak ada perbedaannya. Semuanya pada prinsipnya adalah sama. Tapi saat ini kita harus bisa menjaga diri kita sendiri terlebih dahulu. Bagaimana caranya kita supaya bisa dalam kondisi yang baik, sehingga pada waktu proses kehamilan itu pun juga bisa direncanakan dengan baik juga. Pertama-tama yang harus kita kerjakan adalah jika kita ingin melakukan perencanaan kehamilan pada masa pandemi kehamilan, mungkin masih ada yang belum memahami Sobat AMC bagaimana sih proses kehamilan atau bagaimana perencanaannya. Perencanaan pada proses kehamilan juga bukan hanya membicarakan masalah bagaimana kita menimbulkan suatu kehamilan, tapi bagaimana juga dengan nanti akan kedepannya mengasuh anak yang akan dirawat dan bagaimana permasalahan yang terjadi selama kehamilan. Nah, pada prinsipnya nomor satu fisik. Fisik harus siap semuanya. Mau itu kehamilan semuanya pasangan suami istri baru menikah ataupun yang sudah lama menikah ingin memprogramkan kehamilan pertama, kedua, ketiga, fisik harus dalam kondisi yang bagus, dalam arti tidak ada penyakit ataupun hal-hal yang membuat penyerta atau mengakibatkan berat daripada suatu kehamilannya. Kemudian mengetahui tentang bagaimana kesehatan reproduksi itu, kapan saja kita akan melakukan perencanaan kehamilan. Nah, itu yang paling utama. Kemudian proses selama kehamilannya, apa saja yang harus dikerjakan, apa saja yang harus dipantau. Nah, itu yang harus menjadi selalu kondisi kewaspadaan. Kemudian kalau semuanya untuk perencanaan kehamilan, kita akan melakukan dari awal. Seperti tadi yang di awal saya sampaikan, kita bisa melakukan pemeriksaan fisik kesehatan. Pada seorang perempuan kita juga bisa melihat ada tidak penyakit penyerta, seperti halnya contoh jantung, asma, alergi, diabetes, itu bisa kita lihat juga. Atau kita mau melakukan screening, ada tidaknya mungkin infeksi bakteri ataupun virus seperti toxo, rubella, cytomegalovirus ataupun herpes simplex virus. Itu pada kita kalau sebenarnya kita melihat dari sisi perempuan. Kalau sebenarnya pada dari sisi laki-laki kita juga bisa melihat seumpamanya mungkin khawatir dengan kondisi fisik karena pekerjaannya berlebihan. Contoh seumpamanya saya ambil contoh pekerjaan yang paling berat atau mungkin harus berada di kendaraan lama, mungkin supir, sehingga dia duduknya terlalu lama atau berada daerah yang dari panas-panas, itu juga bisa menimbulkan suatu kekhawatiran. Mungkin juga ada yang memiliki riwayat merokok, itu pun juga bisa menimbulkan permasalahan. Lalu bagaimana pada seorang laki-laki untuk bisa melakukan persiapan pada proses kehamilan? Untuk perencanaannya, ya yang paling sederhana pada laki-laki kita cukup melakukan pemeriksaan analisa sperma. Karena analisa sperma jauh lebih cepat untuk dapatkan hasilnya dibandingkan pada seorang perempuan yang dimana nanti pemeriksaannya akan sangat banyak sekali. Kemudian melakukan deteksi seperti tadi sudah sampaikan jantung segala. Nah, itu kita bisa melakukan deteksi sejak awal. Kita lihat bagaimana prosesnya, ada tidak permasalahan dengan jantungnya, asmanya. Jika memang ada riwayat jantung, asma, alergi, alangkah baiknya itu segera dikomunikasikan dengan dokter spesialis, terutama semuanya jantung dengan dokter jantung, atau mungkin ada permasalahan dengan asma dengan dokter pulmonologi, atau permasalahan lain yang berhubungan dengan kesehatan. Sehingga perencanaan kehamilan bisa ditata sedemikian rupanya sehingga bisa memberikan hasil yang baik. Kemudian ada tidaknya screening seumpamanya kalau di awal saat ini kita banyak sekali penyakit-penyakit menular yang itu saat ini sudah tidak bisa dihindari, kadang-kala gejala tidak tampak. Seperti halnya kita bisa melihat hepatitis, ya kan, itu bisa didapatkan pada semua kategori pasangan. Kemudian penyakit kelamin atau HIV/AIDS itu juga bisa kita deteksi sejak awal. Jika memang itu ada, otomatis perencanaan kehamilan harus secara terencana. Tapi sekarang kita berbicaranya konten yang sifatnya normal saja. Jika kondisi normal, kita bisa menata perencanaan kehamilan pada masa pandemi ini selama kondisi fisik ibu ataupun perempuan ataupun laki-laki ataupun suami dalam kondisi yang baik, bisa melakukan contoh hubungan seksual seperti pada normalnya selama tidak ada pandemi. Tapi prinsipnya selama pandemi, protokol kesehatan ataupun kesehatan fisik itu memang harus dijaga dengan bagus.
Bagaimana kontennya? Ya, kita bisa saja dengan cara perencanaan kehamilan konten kategori alamiah atau yang normal. Kita bisa merencanakan, menyesuaikan dengan siklus menstruasinya. Kita bisa menghitung masa suburnya. Contoh seumpamanya masa subur, kita berikan patokan siklus menstruasinya normal, berarti kurang lebih masa subur di hari ke-14 dari hari pertama menstruasi. Nah, di situ kita bisa melakukan kategori yang alamiah. Kecuali pada pasangan-pasangan yang sifatnya semuanya sudah menikah lama tapi tidak mendapatkan keturunan. Nah, pada kondisi seperti ini kita bisa saja melakukan pemeriksaan lebih terinci terlebih dahulu, yaitu dengan memeriksa bagaimana dengan cadangan sel telurnya, bagaimana dengan diameter sel telurnya, bagaimana kalau pada laki-laki analisa spermanya. Nah, di sini nanti yang akan banyak sekali perubahan-perubahan yang tata laksananya itu berbeda dengan kategori yang alamiah. Mungkin kalau kategori alamiah dengan berhubungan normal seperti biasa atau normalnya, anggaplah kita ambil contoh 2 atau 3 kali dalam 1 minggu, itu bisa terjadi kehamilan jika kontennya intens, fisik baik perempuan ataupun laki-laki dalam kondisi yang bagus, logika atau normalnya bisa terjadi kehamilan. Tapi bagi yang sudah lama menikah tapi ternyata tidak didapatkan satu kehamilan, nah ini yang butuh bertahap, tidak bisa langsung karena memang harus ada pemeriksaan penunjang yang nanti tujuannya adalah melihat angka keberhasilan terjadinya kehamilan itu seperti apa. Kemudian kita kadang selalu berpikir, mungkin tidak kita melakukan pemeriksaan kesuburan pada seorang perempuan yang belum menikah. Semuanya masih memungkinkan sekali. Kita tinggal melihat konten hormonalnya, pemeriksaan hormon itu bisa dilakukan dengan contoh pengambilan sampel darah saja, itu kita bisa menilai, atau kita melihat ketika masa subur ada tidak peningkatan suhu basal tubuh, sehingga kita secara kita bisa menangkap sebagai matematikanya saja. Ketika suhu basal tubuh itu bisa meningkat dengan bagus ketika di fase masa subur, kita bisa memastikan secara teori matematikanya adalah ya berarti hormonalnya bekerja dengan baik. Kemudian untuk persiapan pada semuanya pasangan suami istri yang baru menikah, kita bisa melakukan screening juga bagaimana dengan organ reproduksinya, mungkin bentuk rahimnya bisa kita lihat. Kemudian kita bisa melihat muncul ada tidaknya sel telur dalam bentuk kista fungsional pada masing-masing fase masa subur tadi muncul atau tidaknya sebagai deteksi awal. Bisakah terjadi kehamilan secara alamiah? Itu bisa dilakukan ketika fase menstruasi tadi memasuki hari ke-8, 10 ataupun 12 menstruasi. Kemudian jika semua dalam kondisi normal, tidak ada kelainan pada baik itu di laki-laki ataupun perempuan dalam bentuk apapun, logika terjadinya kehamilan selama masa pandemi pun tidak perlu dikhawatirkan. Hanya ketika semua sekarang kita berpikir ternyata semua berjalan dengan lancar, pandemi ini juga masih berjalan, lalu bagaimana yang dikerjakan ketika semua perencanaan itu berjalan dengan bagus? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan masa pandemi saat ini, asalkan protokol kesehatan itu tidak kita langgar sama sekali. Lalu bagaimana cara pengawasan jika dok kalau ternyata dengan kategori alamiah saat ini saya sudah terjadi kehamilan dok? Apakah yang harus kami kerjakan atau lakukan ketika selama fase masa pandemi ini masih belum berakhir? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan Sobat AMC semuanya, karena dengan masa pandemi selama protokol terjaga dengan baik, kita utamakan saat ini adalah kondisi non tatap muka, atau kita bisa berkomunikasi via sosial media. Sangat banyak dan sangat sudah bisa digunakan. Telekomunikasi saat ini kita sudah sangat maju sekali. Jadi kondisi awal kita bisa melakukan pemeriksaan kehamilan jika dalam kondisi pandemi saat ini, yang di masa non pandemi mungkin bisa beberapa kali atau berkali-kali, tapi pada kondisi pandemi kita mengutamakan adalah kesehatan, sehingga target nomor 1 adalah secara virtual. Kemudian yang kedua, usia kehamilan, kapan saja kita melakukan kunjungan atau memang harus dilakukan pemeriksaan ketika usia kehamilan mencapai, contoh pertama adalah 3 bulan atau 12 minggu, untuk memastikan usia kehamilannya, untuk memastikan kantong kehamilannya itu intrauterin ataupun ekstrauterin, atau bahasa lainnya ada di dalam rahim ataupun di luar rahim. Kemudian masuki usia kehamilan 7 atau 8 bulan, kita lakukan pemeriksaan ulang untuk mengetahui posisi bayinya seperti apa, jumlah air ketubannya bagaimana. Dan yang terakhir adalah ketika mendekati proses persalinan. Jadi dengan masa pandemi ini tetap mengutamakan hal tatap muka secara telekomunikasi
secara virtual. Jika memang dibutuhkan untuk berkomunikasi secara tatap muka, berarti nanti berdasarkan dari kesepakatan. Karena semakin meminimalkan kontak dengan rumah sakit, kita bisa menjaga kesehatan kita. Kecuali memang jika ada permasalahan bahwasanya memang harus terpaksa ke rumah sakit, tidak perlu takut untuk datang ke rumah sakit. Kenapa? Karena selama protokol kesehatan penggunaan alat pelindung diri itu digunakan dengan benar dan baik, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kemudian kalau kita berbicara tentang persiapan kehamilan pada masa pandemi, kita kadang juga harus berpikir ada tidak kelainan ataupun penyakit yang bisa mempengaruhi tumbuh kembang pada janin ataupun kehamilannya. Nah, yang tidak bisa kita hindari adalah kalau seumpamanya kita mempunyai suatu penyakit ataupun terinfeksi, semuanya contoh pada kategori SARS, Rubella, cytomegalovirus, dan herpes simplex virus. Ini yang kalau jika tidak dideteksi dengan baik bisa menimbulkan beberapa permasalahan pada kehamilan. Contoh pada trimester 1 kemungkinan terjadi keguguran bisa terjadi, kemudian di trimester kedua adanya kelainan kecacatan. Nah, itu juga bisa terjadi. Nah, hal ini jika dari screening awal pada persiapan kehamilan itu bisa dijaga dengan bagus, kita juga bisa memberikan hasil yang baik. Jadi sebisa mungkin kita bisa menotok bibit bobot bebek pada proses kehamilan ini menjadi jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Kemudian apa saja sih yang bisa mempengaruhi kesehatan ibu pada fase perencanaan? Seumpamanya ibu ternyata dari awal itu memiliki anemia. Nah, ini hal yang tidak bisa dihindari pada seorang ibu hamil, mau tidak mau asupan nutrisi harus diberikan yang terbaik. Pada prinsipnya nutrisi itu kita harus berikan secara maksimal yang baik demi si kecil ataupun pertumbuhan perkembangan janin. Jadi pada ibu hamil tidak ada yang dipantang selama apapun yang dikonsumsi itu tidak berlebihan dan tertata dengan baik. Tapi masing-masing ibu hamil kadang-kala itu juga memiliki bawaan kehamilan yang berbeda-beda. Ada yang bisa makan dengan baik, ada juga yang tidak bisa makan dengan bagus. Sehingga pengawasan kehamilan di trimester 1, 2, dan 3 masing-masing ibu hamil itu akan selalu berbeda-beda. Karena ini berbeda-beda ya, prinsipnya kita mengutamakan kita bisa memberikan nutrisi yang terbaik secara bertahap sedikit demi apa? Demi perencanaan kehamilan ataupun program kehamilan itu bisa berjalan dengan bagus. Nah, jika selama perencanaan ini tidak ada permasalahan, kita tetap bisa melakukan screening kehamilannya dengan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui hasil laboratoriumnya, baik itu di trimester 1, 2, 3 tidak ada permasalahan dengan baik, sehingga hasilnya pun diharapkan kehamilan sudah berjalan dengan bagus. Jangan ragu atau segan berkomunikasi dengan dokter dimanapun demi kesehatan selama masa pandemi kali ini. Mungkin pada sesi ini tentang perencanaan kehamilan ini yang bisa saya bagi tips dan triknya kepada sobat AMC. Harapan saya selama masa pandemi ini kita tidak perlu takut yang berlebihan dalam hal menjaga diri kita. Selama protokol kesehatan itu selalu terjaga dengan baik, hasilnya pun bisa akan baik untuk kehamilannya. Mungkin dari saya itu. Kemudian kita akan lanjutkan, mungkin langsung tanya jawab ya. Baik Dr. Alfun, terima kasih atas materi dan penjelasan yang tentunya sangat bermanfaat ya bagi kami ya, terutama bagi mungkin ibu-ibu yang sedang merencanakan tentang kehamilan, yang sedang ragu-ragu mungkin, yang sedang bertanya-tanya aman gak sih sebenarnya ya hamil di saat situasi pandemi seperti sekarang ini. Oke, selanjutnya seperti juga tadi saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang ternyata sudah masuk juga dari untuk Dr. Alfun ya, dari para sahabat AMC. Pertanyaan yang pertama untuk Dr. Alfun yaitu dari Supriyati ya. Ibu Supriyati asalnya Bantul, Yogyakarta. Dokter, apakah infeksi COVID-19 ini mempengaruhi kesuburan wanita dan laki-laki? Ya. Lalu pertanyaan yang kedua dari Kurniawan, Yogyakarta. Hamil saat pandemi itu bagaimana ya dok? Biar tetap sehat dan bugar. Oke. Lalu pertanyaan ketiga dari Yume,
Yogyakarta juga. Dok, bagaimana dengan pasangan yang ingin program anak pada masa pandemi ini? Ataukah sebaiknya harus menunda saja kehamilan terlebih dahulu? Karena masa pandemi ini tidak bisa diprediksi sampai kapan. Oke, itu tadi 3 pertanyaan yang terpilih untuk Dr. Alfun yang nanti setelah ini akan dijawab oleh beliau. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan kepada beliau Dr. Alfun yang masih belum terjawab, maka nanti di akhir acara bisa dikirimkan melalui email ataupun dari media sosial yang lain seperti Instagram, Facebook di milik AMC, begitu ya. Oke, baik, kepada Dr. Alfun kami persilakan untuk bisa menjawab pertanyaan dari sahabat AMC. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya. Yang pertama ini adalah dari Ibu Supriyati Batul. Apakah infeksi COVID-19 mempengaruhi kesuburan wanita dan laki-laki? Nah, sampai dengan saat ini belum ada penelitian ataupun hasil laporan apakah COVID-19 saat ini mempengaruhi konten tentang kesuburan baik itu di laki-laki atau perempuan. Jadi karena memang belum ada laporan secara resmi atau pemberitaan secara resmi, secara evidence based ataupun penelitian apakah COVID-19 ini mempengaruhi tentang masalah kesuburan di laki-laki dan perempuan, prinsip utama adalah tetap menjaga kesehatan. Pada kondisi fisik sehat baik, kesuburan pada laki-laki dan perempuan itu tidak akan bermasalah, kecuali jika dari perempuan ataupun laki-laki ini pada dasarnya dari awal memiliki permasalahan dengan kesehatan. Ya, kita ambil contoh tadi, mungkin di perempuan ada memiliki sakit jantung atau mungkin ada infeksi bakteri toxo, rubella, sitomegalovirus, atau mungkin di laki-lakinya mungkin kebanyakan saat ini mungkin kita ambil contoh merokok. Nah, itu pun pasti akan mempengaruhi kualitas tentang kesuburan. Tapi yang berhubungan dengan COVID-19 saat ini belum ada laporan ataupun pemberitahuan tentang itu akan mempengaruhi kesuburan ataupun tidak. Kemudian pertanyaan kedua dari Kurniawan, hamil saat pandemi gimana ya dok biar tetap sehat? Hamil sama pandemi sama, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita tetap menjaga protokol kesehatannya dengan bagus. Prinsip utama adalah menjaga kesehatan. Pada kesehatan selama pandemi ini ya satu yang bisa kita berikan adalah nomor 1 adalah olahraga. Olahraga pada ibu hamil ataupun pada orang-orang kondisi yang sehat adalah olahraga ringan. Ibu hamil di trimester 1, 2, 3 bisa melakukan olahraga yang kategori yang ringan. Ya kan, senam. Bisa kita lihat YouTube dengan berbagai macam alat, seumpamanya kita menggunakan bola untuk berolahraga pada ibu hamil di trimester 1, 2, 3. Itu akan menjaga stamina ibu hamil ini akan selalu dalam kondisi bagus. Kenapa? Karena pernapasan akan selalu terlatih. Kemudian nutrisi. Tidak ada pantangan pada nutrisi pada ibu hamil selama masa pandemi. Tetap memberikan nutrisi yang terbaik, sayur, buah, ya kan, protein, mineral, karbohidrat, semuanya harus bisa masuk secara seimbang. Kemudian ekstranya adalah ya mau tidak mau untuk meningkatkan imunitas, semua kondisi ibu hamil baik di trimester 1, 2, 3 bisa meningkatkan asupan vitamin C atau vitamin D. Atau umpamanya kita, dok, kadang-kadang ada suka bertanya kepada saya, kalau semuanya saya minum jahe atau sifatnya minuman tradisional, bagaimana ya? Boleh atau tidak? Jahe ataupun yang sifatnya tradisional itu sebetulnya juga tidak ada permasalahan untuk dikonsumsi. Kenapa? Karena sifatnya juga untuk meningkatkan stamina ataupun daya tahan tubuh. Ya. Jadi untuk kontrolnya bagaimana? Ya, selama masa pandemi, ya selama ketika terjadi kehamilan, nomor 1 prioritas utama adalah komunikasi secara virtual terlebih dahulu. Kecuali jika memang ada keluhan yang membuat ibu hamil itu harus datang ke rumah sakit, datanglah ke rumah sakit dengan tetap menjaga protokol kesehatannya. Jadi secara virtual ataupun tatap muka itu semuanya masih bisa dilakukan selama pandemi, selama protokol kesehatan itu tetap dijaga dengan baik. Kemudian, wah, ini pertanyaan ketiga bagus sekali nih. Bagaimana dengan pasangan yang ingin program anak pada masa pandemi ini dok? Ataukah harus menunda kehamilan terlebih dahulu karena masa pandemi tidak bisa diprediksi sampai kapan? Wah, kalau ditunda, pandeminya saja kita juga nggak tahu bu, mau sampai kapan. Kalau seumpamanya ternyata sudah ingin merencanakan dengan baik, jangan ditunda. Selama pandemi kita tidak ada yang perlu yang ditunda selama kondisinya itu bagus. Kecuali
Seumpamanya kita mendapatkan suatu pasangan, ternyata baik yang laki-laki atau perempuan, itu ternyata kita mendapatkan kondisinya positif COVID. Nah, ini lain kategorinya. Pada kondisi semuanya didapatkan ternyata sudah positif COVID, nah yang harus dikerjakan nomor satu, ini adalah sebisa mungkin kita harus menjaga kesehatan yang terlebih dahulu, ya kan? Jadi ibu dan suami atau istri ini, pasangan ini ya paling tidak harus secara diagnosis harus negatif terlebih dahulu. Kenapa harus negatif? Ya memang belum ada penelitian yang mengatakan bahwa kehamilan nanti kalau semuanya ibunya positif akan mengakibatkan janinnya juga akan positif. Belum ada penelitian. Memang tapi ada satu laporan kasus di Inggris yang ketika kondisi lahiran ibunya positif COVID, bayinya itu positif. Itu baru ada satu, tapi dari sekian banyak belum ditemukan adanya kondisi pada saat ini ibu positif, bayinya pun positif, itu belum ditemukan ketika kondisi bayi masih berada di dalam kandungan. Jadi kalau semuanya mau memprogram kehamilan pada masa pandemi, prinsip utamanya kembali lagi protokol kesehatan, screening kesehatannya. Jika kondisi bagus, kehamilan pada masa pandemi bisa direncanakan baik kategori alamiah ataupun alternatif berbantu dengan contoh supaya kita melakukan stimulasi kehamilannya ataupun inseminasi ataupun bayi tabung, tapi harus sesuai dengan protokol kesehatannya. Mungkin ini yang bisa saya berikan ataupun sedikit berbagi tentang perencanaan kehamilan pada masa pandemi. Harapan saya adalah kepada Sobat AMC untuk kedepannya, untuk perencanaan kehamilan ini bisa menjadi jauh lebih baik lagi dan kita tetap bisa menjaga protokol kesehatan kita secara baik sehingga kehamilan pun bisa terencana dengan bagus semua. Ada kurangnya saya minta maaf, saya tutup terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Sobat AMC, jika ada pertanyaan ataupun hal yang ingin dikonsultasikan, bisa reservasi pada bagian admisi AMC atau bisa langsung kepada email AMC atau bisa langsung nanti pada waktu jadwal poliklinik saya di AMC pada waktu hari Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu setiap harinya jam 11 siang. Baik, terima kasih kepada Dr. Alfun yang sudah menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari sahabat AMC terkait dengan perencanaan kehamilan di saat pandemi. Baik, itu tadi materi-materi yang telah disampaikan oleh beliau-beliau, yaitu Dr. Upi dan Dr. Alfun, tentang kupas tuntas cinta dan seks saat pandemi. Menginformasikan kembali sahabat AMC, jika ada pertanyaan ataupun ingin berkonsultasi dengan beliau-beliau Dr. Upi ataupun Dr. Alfun, bisa menghubungi ke Rumah Sakit AMC Muhammadiyah yang berlokasi di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 17 Yogyakarta. Atau bisa juga melalui telepon di sini. Lalu di Instagram kita ini, dan juga email. Dan jangan lupa tinggalkan komen di bawah ini untuk usulan ataupun masukan tema apa yang sebaiknya kami sampaikan di webinar AMC selanjutnya. Baik, itu tadi acara webinar kita pada hari ini. Terima kasih atas antusias yang luar biasa dari sahabat AMC. Semoga materi-materi kami bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, salam semangat. Saya selaku MC pada hari ini mohon maaf bila ada salah kata, karena kebaikan itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu ada dalam diri saya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu melaksanakan 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.